Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apni Anggraini dengan nomor NIM 8604855513 UPPJJ Bogor. Kali ini saya akan mempresentasikan inovasi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang pertama, yaitu merancang dan mengembangkan pembelajaran berbasis proyek daring. Yang pertama yaitu jelaskan learning outcomes utama yang ingin Anda capai melalui mata kuliah ini yang relevan dengan keterampilan abad ke-21. Capaian pembelajaran utama yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini adalah pengembangan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan modern. Keterampilan tersebut meliputi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, serta kemampuan beradaptasi dan memecahkan masalah secara inovatif. Yang kedua yaitu rancanglah sebuah proyek daring yang akan menjadi tulang punggung pembelajaran di mata kuliah ini. Jelaskan secara rinci tujuan proyek, hasil yang diharapkan, dan tahapan pelaksanaannya. Nah, merancang proyek daringnya yaitu kreatif bersama. Tujuannya adalah membekali siswa SD dengan pengalaman belajar inovatif melalui proyek daring yang kontekstual dan interaktif. Yang kedua, mendorong pengembangan keterampilan 4C secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi, berkomunikasi, bekerja sama, dan berpikir kritis dalam menyelesaikan proyek nyata. Yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek secara daring. Hasil yang diharapkan tentunya adalah yang pertama, siswa mampu menghasilkan produk kreatif yang terkait dengan tema pembelajaran. Yang kedua, peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam menemukan solusi masalah selama proyek tersebut. Yang ketiga, peningkatan kemampuan komunikasi efektif melalui presentasi daring dan diskusi. Yang keempat, pengembangan yang kolaborasi tim dalam kelompok belajar virtual. Yang kelima, bertambahnya rasa percaya diri dan kreativitas siswa. Yang terakhir, guru menguasai teknik fasilitasi pembelajaran daring inovatif berbasis proyek. Nah, tahapan pelaksanaannya yang pertama adalah persiapan. Persiapan itu yang pertama itu menentukan tema proyek yang sesuai dengan kurikulum. Tentunya juga harus yang menarik ya. Yang kedua, pembentukan kelompok kecil untuk berkolaborasi. Yang ketiga, sosialisasi untuk dengan tujuan dan tahapan proyek kepada siswa dan guru. Yang terakhir yaitu pelatihan guru dalam penggunaan platform daring dan strategi pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, tahapan pelaksanaan yang kedua yaitu pelaksanaan proyek, seperti sesi pembukaan, pengenalan proyek melalui pertemuan daring, terus pengumpulan informasi, pekerjaan kelompok, dan diskusi serta komunikasi yang rutin. Yang ketiga yaitu presentasi dan evaluasi. Seperti setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya nih secara daring. Yang kedua, evaluasi oleh guru nih dan per-review dari kelompok lain. Yang ketiga, refleksi proses pembelajaran dan pelajaran yang didapat. Yang terakhir, pengumpulan dan dokumentasi hasil proyek tersebut. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini seperti pengembangan cara untuk menggunakan hasil proyeknya, lalu penyempurnaan metode dan materi yang berbasis feedback dari siswa dan guru. Selanjutnya yaitu tunjukkan bagaimana proyek ini akan memfasilitasi pengembangan keterampilan 4C. Nah, yang pertama adalah berpikir kritis. Siswa ini diajak untuk menganalisis masalah mana yang sedang dihadapi, lalu mencarilah solusi yang kreatif selama proyek serta mengevaluasi ide yang ada. Yang kedua yaitu komunikasi. Dengan melalui presentasi daring ini, diskusi kelompok, dan feedback, siswa ini berlatih menyampaikan gagasan secara jelas dan efektif. Yang ketiga yaitu kolaborasi.
Proyek kelompok mengharuskan siswa bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tentunya evaluasi. Yang terakhir yaitu kreativitas, menghasilkan karya inovatif dan orisinil dalam berbagai format yang relevan dengan tema pembelajaran. Pertanyaan yang keempat yaitu integrasikan open educational resource yang relevan sebagai sumber belajar utama atau pendukung bagi mahasiswa dalam menyelesaikan proyek tersebut. Nah, open educational resource merupakan sumber belajar terbuka yang dapat digunakan, diakses, dan dimodifikasi secara bebas dalam mendukung pembelajaran mahasiswa, termasuk dalam menyelesaikan proyek. Sebagai integritas OER yang relevan untuk sumber belajar utama atau pendukung bagi mahasiswa dalam proyek tersebut. Contohnya yaitu OpenStax adalah platform OER yang menyediakan materi pembelajaran per review dan gratis, dapat digunakan sebagai referensi utama dalam berbagai bidang studi. Nah, biasanya mahasiswa ini lebih mencari hal-hal yang mudah diakses dan tentunya juga yang tidak menguras pembiayaan. Nah, soal yang kedua yaitu memilih dan memanfaatkan teknologi secara strategis. Poin pertama adalah pilih salah satu platform digital atau LMS yang paling sesuai untuk mendukung proyek daring yang dirancang. Nah, saya memilihnya yaitu Microsoft Teams. Fitur-fitur spesifik Microsoft Teams dapat penggunaannya itu secara strategis. Pertama, mendukung kolaborasi tim mahasiswa. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Yang ketiga, mengelola proses proyek dan memberikan umpan balik yang terstruktur. Soal poin yang ketiga yaitu rancanglah dua jenis asesmen berbeda, yaitu formatif atau sumatif untuk mata kuliah ini, dan jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat mengukur capaian pembelajaran dan keterampilan 4C yang ditetapkan. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif ini seperti kuis interaktif yang diberikan melalui fitur assignment di Teams selama proses pembelajaran. Nah, ini untuk mengukur pemahaman konsep secara real time dan dapat mengakomodasi diskusi reflektif antara mahasiswa dan dosen. Yang kedua yaitu asesmen sumatif. Nah, proyek kelompok yang menuntut kolaborasi untuk membuat presentasi digital atau dokumen bersama dalam Teams. Proyek ini mengukur keterampilan collaboration dan creativity melalui kerja tim, inovasi ide, serta kemampuan menyelesaikan tugas. Nah, dengan Microsoft Teams ini, proses pembelajaran daring dapat berjalan secara efektif, interaktif, dan terorganisir dengan mendukung pengembangan keterampilan 4C serta pencapaian pembelajaran yang ditargetkan. Terima kasih. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan muka saya karena salah satu kendalanya yaitu kurangnya dukungan dari laptop saya karena kurang update. Mudah-mudahan kedepannya bisa saya perbaiki lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.